Bahaya utang bagi negara. Dalam rangka mengelola dan menggerakkan ekonomi, pemerintah dibekali dengan sejumlah kebijakan. Salah satu kebijakan tersebut adalah kebijakan fiskal sebagaimana yang tergambar dalam APBN. APBN disusun setiap per 1 tahun dan mengikuti politik fiskal yang telah ditetapkan, apakah politik fiskal surplus, berimbang, atau defisit. Ketiga jenis politik fiskal ini disebut juga kebijakan fiskal kontraktif, surplus netral, berimbang, atau ekspansif, defisit. Jika yang dipilih adalah politik fiskal ekspansif, berarti pemerintah akan menyusun APBN dengan nilai belanja lebih besar daripada pendapatan. Pada titik ini dibutuhkan pembiayaan yang bersumber dari utang maupun non-utang. Utang Indonesia dari masa ke masa. Sebagaimana tampak pada data 01, utang merupakan sumber dana terpenting kedua setelah pajak dalam APBN. Pada APBN 2023, penerimaan pajak sebesar 2.021 triliun rupiah. Adapun penerimaan negara bukan pajak, PNBP, hanya senilai 441 triliun rupiah. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan pembiayaan utang mencapai 696 triliun rupiah. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2022. Secara historis, utang diandalkan sebagai sumber dana terpenting kedua juga dapat dilihat setidaknya dalam 30 tahun terakhir. Sebagaimana tampak pada data 02, meskipun pendapatan negara meningkat sangat tajam dari 42,1 triliun rupiah pada tahun 1990 menjadi 2.462 triliun rupiah pada tahun 2023, defisit APBN justru semakin dalam. Pada tahun 1991, defisit tercatat hanya di angka 1,9 triliun rupiah. Tahun 2023 jatuh lebih dalam hingga mencapai 598,5 triliun rupiah. Itulah wujud nyata dari politik fiskal defisit yang kemudian selalu saja ditutup dengan pembiayaan utang. Lantas berapa nilai sebenarnya utang Indonesia saat ini? Sejak tahun 2000 utang Indonesia sudah menyentuh angka 1.000 triliun rupiah. Kemudian terus meningkat hingga Desember tahun 2022 mencapai 7.733 triliun rupiah. Dibandingkan dengan tahun 2001, utang Desember tahun 2022 meningkat mencapai 508%, lihat data 03. Dari jumlah 7.733 triliun rupiah, sebanyak 867,4 triliun rupiah adalah pinjaman, loan, kepada pihak asing. Adapun utang dalam bentuk SBN, pihak asing menguasai senilai 2.040 triliun rupiah. Dengan demikian, secara kumulatif asing menguasai utang pemerintah Indonesia mencapai 37,6%. Data utang di atas masih belum memasukkan utang BUMN keuangan dan non-keuangan. Hingga kuartal ketiga 2022, utang BUMN non-keuangan berada di angka 1.147 triliun rupiah. Adapun utang BUMN keuangan dalam bentuk surat berharga dan pinjaman mencapai 715,1 triliun rupiah. Ditambah dengan utang pemerintah, General Government Debt, di kuartal ketiga 2022, keseluruhannya mencapai 8.251 triliun rupiah. Bahaya dan mitos-mitos utang. Pilihan sumber dana APBN Indonesia dipengaruhi langsung oleh paradigma tata kelola ekonomi yang digunakan, yaitu kapitalisme. Paradigma tersebut kemudian membuat seolah-olah utang menjadi sumber dana penting bahkan menjadi keniscayaan alias wajib. Dilihat dari sisi teknis keuangan kapitalisme, instrumen utang memang tampak hanya sebatas logika investasi dan bisnis. Pinjam dana kepada kreditur atau terbitkan surat utang, kemudian membayar kembali uang pokok beserta bunganya, dalam surat utang disebut dengan kupon. Adapun bahaya besar di balik utang pada akhirnya menjadi tersamarkan. Lantas seperti apa dan bagaimana bentuk bahaya besar dari utang sebuah pemerintahan? Berikut di bawah ini sejumlah alasan yang biasanya dipakai untuk membenarkan utang sebagai sumber dana bagi pemerintah sekaligus bahaya besar yang ditimbulkan. Alasan pertama dan utama yang sering disampaikan adalah utang produktif. Dalam hal ini adalah utang untuk pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Berikutnya, pertumbuhan ekonomi diharapkan akan mendorong penerimaan pajak yang semakin tinggi. Logika utang produktif yang dipakai pemerintah di atas sebenarnya memakai logika utang produktif individu atau entitas bisnis. Contoh sederhananya, beli rumah dengan utang dengan cicilan 2 juta rupiah per bulan, kemudian disewakan lebih tinggi 3 juta rupiah per bulan. Utang beli rumah tidak mengganggu cash flow. Dalam konteks individu atau entitas organisasi bisnis, logika tersebut masih dapat dipahami dan diterima karena memiliki orientasi profit. Sebaliknya, pemerintah memiliki orientasi melayani dan melindungi kepada rakyat. Utang yang diambil untuk membangun infrastruktur tidak secara langsung menghasilkan tambahan pendapatan. Kecuali setiap penggunaan infrastruktur yang dibangun dikenakan biaya. Jika demikian, orientasi melayani dan melindungi yang seharusnya menjadi kewajiban bagi setiap pemerintah menjadi musnah. Fakta tersebut dapat dilihat dari semakin banyaknya fasilitas publik atau umum yang berbayar dan semakin mahal. Apalagi data 04 di bawah menunjukkan bahwa utang pemerintah dilihat dari bertambahnya surat utang yang diterbitkan maupun total utang yang belum dibayar dalam 11 tahun 2011 sampai 2021. Terakhir hampir selalu lebih tinggi kenaikannya, ditandai warna merah, dibandingkan dengan penerimaan perpajakan. Karena itu pertanyaannya, pada saat kapan penerimaan pajak menjadi lebih tinggi seiring ditariknya utang yang katanya produktif? Pada saat yang sama sumber daya alam terus dikuras atas nama investasi. Itulah bahaya besar dari utang. Utang harus dibayar mahal dengan dikurasnya sumber daya alam. Adapun penerimaan pajak yang diharapkan dari hasil sumber daya alam masih lebih rendah nilainya dibandingkan dengan pembayaran bunga. Sumber daya alam dikuras habis. Bayar bunga utang semakin tinggi. Alasan utang produktif guna membangun infrastruktur juga tidak tampak pada ketersediaan barang-barang pokok dan penting. Data 05 di bawah menunjukkan bahwa meskipun nilai total dana infrastruktur yang sudah dikeluarkan dari tahun 2009 SD 2023 mencapai 3.995 triliun rupiah. Untuk dua kebutuhan pokok dan penting yang relatif sederhana masih saja diimpor jutaan ton. Itu belum termasuk ribuan triliun dana investasi dalam dan luar negeri. Yang katanya juga dalam rangka untuk mendorong produktivitas ekonomi. Alasan yang juga sering disampaikan adalah rendahnya tingkat suku bunga utang. Kalaupun benar bahwa tingkat suku bunga yang dibayar pada level yang rendah atau murah. Rasio pembayaran bunga utang terhadap pembiayaan utang dalam beberapa periode tampak sangat tinggi. Artinya, sebagian besar dari utang yang ditarik hanya habis untuk bayar bunganya. Sebagaimana dapat dilihat pada data 06, 46%, 3.128 triliun rupiah, dari total pembiayaan utang dalam 18 tahun senilai 6.829 triliun rupiah dihabiskan untuk bayar bunga. Apakah fakta utang demikian bisa dikatakan utang produktif dan berbiaya murah? Dilihat per tahun, perbandingan pembiayaan utang dan pembayaran bunga tampak lebih buruk lagi. Data 07 menunjukkan bahwa pembayaran bunga utang berkisar 30% hingga 60% lebih. Adapun 26% pada tahun 2020 yang tampak lebih kecil karena pembiayaan utang naik sangat tinggi. Dilihat dari rasio pembayaran bunga utang dengan penerimaan perpajakan juga menunjukkan bahwa biaya utang semakin tinggi alias mahal sebagaimana tampak pada data 08. Bahkan sudah melampaui angka 20%. Utang memperluas penjajahan valuta asing, dolar. Pihak asing menguasai utang pemerintah Indonesia sebesar 37,6% dari total utang. Dengan besaran nilai tersebut sangat gampang bagi asing untuk mengguncang dengan keras ekonomi Indonesia. Apalagi kemudian utang tersebut dalam bentuk mata uang asing, falas. Satu sisi asing dengan mudahnya mencetak uang yang dipinjamkan dan mendapatkan untung dari setiap pencetakannya. Seigniorage, sisi lain asing juga mendapatkan pembayaran bunga. Secara keseluruhan, utang pemerintah Indonesia dalam bentuk falas senilai 2.261 triliun rupiah. Nilai itu setara dengan 29,2% dari total utang pemerintah Indonesia. Dengan fakta demikian, pihak asing dapat memaksa Indonesia mengikuti arah gerak ekonomi yang mereka rencanakan.
Ini bisa dilihat dari kebijakan moneter Bank Sentral Indonesia yang mau tidak mau harus menaikkan tingkat suku bunga seiring kenaikan tingkat bunga The Fed. Jika tidak, mata uang asing akan berlomba-lomba untuk keluar dari Indonesia dan berujung pada jatuhnya depresiasi nilai rupiah. Sebagai gambaran, secara lebih spesifik, sampai dengan November tahun 2022 sebanyak 69,9% utang luar negeri Indonesia dalam bentuk mata uang dolar Amerika, USD. Senilai 274 dolar 40 sen miliar dari total 392 dolar 50 sen miliar utang luar negeri. Utang mendorong gelembung sektor keuangan. Di dalam logika teknis ilmu keuangan juga dikenal dengan istilah currency mismatch. Currency mismatch mengacu pada tidak cocoknya jenis mata uang yang dihasilkan dari penggunaan utang dengan jenis mata uang dari utang yang harus dibayar kembali. Dengan kata lain, penerimaan mendapatkan mata uang domestik, misal Rp, sementara pembayaran harus menggunakan falas dolar. Sudah diketahui secara umum, transaksi falas di pasar forex, foreign exchange, bersifat sangat gambling alias spekulatif. Pergerakan nilai mata uang Rp bisa sangat fluktuatif terhadap falas, misal dolar. Dengan kondisi tersebut nilai utang yang harus dibayarkan begitu sangat mudah membengkak ketika nilai Rp berada dalam posisi terdepresiasi. Untuk menghadapi risiko demikian, biasanya dilakukan transaksi yang disebut dengan transaksi derivatif hedging. Sebagai contoh adalah transaksi option, baik itu hak opsi menjual atau membeli. Sebuah transaksi di mana terdapat pihak yang bersedia menanggung risiko dari tidak pastinya nilai tukar di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dari sisi surat utangnya, semakin besar nilai surat utang yang diterbitkan tentu saja akan mendorong transaksi di pasar modal menjadi lebih spekulatif. Betapa merusaknya integrasi pasar falas dan pasar modal juga dapat dilihat dari kinerja neraca pembayaran hingga kuartal ketiga 2022. Meskipun neraca berjalan dan neraca modal surplus masing-masing senilai 8 dolar 90 sen miliar dan 6 juta dolar, neraca keuangan berada pada posisi sebaliknya, yaitu negatif senilai 9 dolar 20 sen miliar. Akibatnya, neraca pembayaran secara keseluruhan dalam posisi negatif 731 juta dolar. Kondisi tersebut akan berimbas pada fluktuasi nilai tukar yang semakin dalam. Sebagaimana yang tercermin hingga sekarang, tanggal 10 Februari tahun 2023, di mana nilai tukar rupiah masih terdepresiasi di atas Rp15.000. Cara pandang terhadap utang. Utang bagi sebuah negara tidak bisa hanya dipandang sebatas teknis keuangan ekonomi, melainkan harus dipandang dengan pendekatan paradigmatik ideologis. Apalagi secara teknis keuangan ekonomi, utang juga tampak merugikan sebagaimana yang telah dibahas di atas. Cara pandang utang negara juga tidak bisa disamakan dengan utang individu. Hal itu disebabkan negara adalah subjek ekonomi, yang seluruh keputusan politik dan keamanan berada di tangannya. Utang hanya aman di tangan subjek ekonomi, kreditur, yang memahami bahwa utang adalah bagian dari transaksi yang bersifat non-komersil alias kebaikan hati seseorang. Lantas bagaimana dengan negara-negara asing yang memiliki jejak rekam kejahatan sebagai penjajah? Sikap gamang Indonesia dalam merespon kezaliman pemerintah Cina terhadap umat Islam di wilayah Xinjiang merupakan bukti gamblang bahwa investasi dan utang luar negeri harus dibayar mahal oleh Indonesia yang notabene adalah negeri dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Wallahu alam bi ashawab. Muhammad Hatta, SE, MSI.